Selamat malam. Malam. Ya, Pak Suroto, saya ingat betul Anda meyakini ya bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan bukan kecelakaan berdasarkan panca indera yang Anda lihat, yang Anda miliki dan Anda lihat pada waktu itu. Betul? Pembunuhan bukan kecelakaan berdasarkan panca indera yang Anda lihat. Halo. Halo. Ya, Pak Suroto, Anda bisa mendengar saya jelas? Ya, Om, jelas. Ya, Pak Suroto, saya pernah mendengar Anda meyakini betul bahwa kasus Eki dan Vina ini adalah kasus pembunuhan, bukan kecelakaan, berdasarkan penglihatan Anda pada saat pertama kali Anda lihat di jembatan Talun itu. Bisa Anda jelaskan? Betul? Ya, betul, Om. Jadi gini, Om Aiman, pertama saya sampaikan, awal saya lihat kedua korban itu tergeletak di oper Talun itu, awalnya itu juga saya menyatakan itu kecelakaan. Tapi 2 hari 3 hari saya mendengar lagi kalau itu tuh pembunuhan. Dari mana Anda meyakini? Oke. Oh, pantes kalau itu pembunuhan. Aku bilang pribadi itu Om Aiman. Oh, sebentar. Artinya pada saat awal Anda melihat, Anda sudah punya batin bahwa ini kayaknya pembunuhan nih, gitu. Betul ya? Oh, awalnya saya ngomong situ emangnya betul itu kecelakaan. Tapi ketiga harinya saya mendengarkan kalau itu telah terjadi bukan kecelakaan tapi pembunuhan. Itu saya meyakini sendiri, oh pantas kalau itu pembunuhan karena korban laki itu sangat parah di mukanya. Itu Om. Kalau itu kecelakaan, itu nabrak apa? Kalau nabrak tiang, dari 8 tiang, dari ujung ketemu ujung itu, tiang yang paling jelek, yang udah bengkok, itu tiang ketiga yang dari kota ke kabupaten, Om, yang sekarang dibicarakan yang ditabrak kedua korban itu, Om. Dengan pembunuhan? Yang dibicarakan itu kan katanya si korban itu menabrak tiang. Oke. Sampai bengkok. Ya kan? Nah, bengkoknya tiang itu bukannya ditabrak sama kedua korban itu, Om. Tapi tiang itu udah bengkok dari dulunya udah bengkok. Dari dulu udah bengkok. Udah bekas las-lasan. Dari beoper Talun. Anda itu, perhatikan Om, atau gimana nih? Atau kata orang? Oh, saya perhatikan, Om. Saya tahu karena itu wilayah saya, Om, itu tuh. Anda kerja sebagai apa? Pak Mandor, Desa Kecumberan. Oh, Anda setiap hari lewat situ? Iya. Boleh dikatakan lah ya? Ya, betul. Jadi Anda hafal gitu, Anda mau mengatakan itu ya? Ya. Dan sampai tiang-tiang itu Anda perhatikan betul tuh, udah bengkok, ada las-lasan, dari sekian banyak tiang? Udah, dari 8 tiang, Om. Dari 8 tiang itu yang paling jelek ya tiang itu. Dan itu sudah bengkok dari sebelumnya? Betul sekali. Dan saya, Om, meyakinin bahwa saya ini kan nolong korban kecelakaan itu nggak 1, 2, sampai 50 kata bisa ratusan. Dari saya menjabat sampai sekarang ini. Pak Mandor itu maksudnya apa sih? Bangunan atau apa? Dan mandor desa, kasih Oh, mandor desa. Jadi apa? Betul. Keamanan gitu ya? Betul, Om. Keamanan, oke. Jadi sering keliling-keliling lah gitu. Betul. Makanya Anda hafal lokasi di situ. Dan saya meyakini bahwa kedua korban ini bukannya kecelakaan karena apa? Kalau kecelakaan, Om, sekenceng apa sih si korban ini naik dan posisi jalan tol itu nanjak, Om. Ya. Posisi jalan itu nanjak. Tapi kan Anda nggak punya keahlian atas traffic accident ataupun apa? Analisis lalu lintas, kecelakaan lalu lintas. Traffic analysis accident. Sedikit saya memperhatikan, ambil ilmunya kalau ada kecelakaan anggota laka lantas, oh begini, begitu, Om. Jadi kecelakaan kedua korban ini menabrak itu kok separah. Baik, jadi intinya Anda punya keyakinan pribadi lah gitu ya. Anda punya keyakinan pribadi bahwa ini pembunuhan, bukan kecelakaan. Buktinya adalah kok lukanya sebegitu
Besar, begitu ya? Begitu parah gitu loh Om. Begitu parah. Jadi, Tapi di kanan semua mungkin Anda punya jawaban? Lukanya di jadi kanan gini, semua. Om. Jadi gini, meskipun kedua korban ini mau kecelakaan, mau pembunuhan, bagi saya pribadi nggak ada untungnya bagi saya Om. Bagi saya jiwanya nolong, mengevakuasi kedua korban waktu tahun 2016 itu Om. Iya, Itu paham, aja. paham, saya paham itu. Tapi bahwa Anda meyakini ini pembunuhan kan ini juga harus dijawab juga. Kenapa Anda meyakini pembunuhan? Sesederhana itu pertanyaan saya. Anda bisa menjawab apa ke pemirsa? Karena kalau itu kecelakaan, motornya pasti parah dan tidak jauh dari kedua korban. Ya, bisa mental ke jalan sebelah, bisa mental ke dekat dengan Oke. kedua korban. Gitu, Baik, Om. baik. Ini pengetahuan yang Anda punya. Soal benar atau Betul. enggak, ya itu belakangan. Tapi Anda punya keyakinan. Nggak ada yang bisikin Betul. Anda kan, bahwa Anda harus ngomong ini pembunuhan ya, bukan kecelakaan misalnya. Tidak Tidak ada. ada Oke. sama sekali, Om. Tidak ada sama Anda sekali. menjawab ini dari nurani Anda, dari keyakinan Anda, tanpa ada tekanan pihak manapun. Tidak ada, Om. Tidak ada. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Suroto. Baik, Ya. saya ke Bung Muhtar. Bung Muhtar, Ya. tadi disebutkan tadi oleh Pak Jutek, beberapa fakta diantaranya saksi yang kemudian menunjukkan bahwa kecelakaan, dan ada tadi soal 10 butir obat terlarang plus minuman keras. Apa yang Anda ingin sampaikan di sini? Baik Mas Aiman, terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Saya sebelumnya menyampaikan bahwa sebuah peristiwa itu bisa dibuktikan apakah peristiwa itu pembunuhan atau kecelakaan. Itu harus ada keterangan saksi, bukti yang bersesuaian. Itu yang pertama. Nah kemudian dari awal tadi waktu saya bicara, kenapa saya bilang saya 1000% yakin bahwa ini adalah kecelakaan. Karena apa yang dihasilkan daripada ekstraksi HP-nya Vina waktu itu, dan kemudian disesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh klien kami, yaitu Widi, itu sangat equivalent, bersesuaian. Adapun yang kami yakini bahwa ini adalah kasus kecelakaan. Dari jam 22.17, saya belum lari dulu ke 10 butir obat-obat terlarang ya. Karena terus terang saja kami tidak masuk ke ranah Eki. Kami berada di ranahnya Widi. Yang 10 butir obat-obat terlarang kemudian menegak minuman itu kan ranahnya Eki. Walaupun memang secara de facto kami mengetahui dari apa yang disampaikan oleh saksi Arta dengan saksi Anwar di persidangan. Dan kami selalu mengikuti persidangan itu. Kami hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Widi berdasarkan hasil ekstraksi HP-nya Vina. Bahwa apa yang disampaikan oleh Widi ternyata bersesuaian dengan apa atau isinya daripada ekstraksi itu. Contoh, di jam 22.17 saya langsung berbicara ke WIB ya, tidak berbicara ke UTC. Karena di dalam hasil ekstraksi itu seluruhnya UTC. UTC Itu jamnya. Greenwich ya? Ya. Plus Jadi 7. kalau UTC dimasukin ke WIB atau katakanlah dikonversikan ke WIB, itu harus ditambah 7 jam. Ya. Jadi saya langsung saja berbicara tentang WIB. Jam 22.17 bahwa Widi masih membalas daripada SMS-nya Vina. Oke. Di mana sebelumnya, beberapa menit sebelumnya, itu Vina nelpon, kemudian SMS ke Widi. Kemudian jam 22.30 dinyatakan oleh Polsek Talun bahwa Eki dengan Vina mengalami kecelakaan. Jadi hanya berselang 13 menit. Logika kami, apakah mungkin dalam waktu 13 menit terjadi penganiayaan yang kemudian mengakibatkan mati atau meninggalnya 2 orang anak manusia. Kalau tadi ini pengetahuan awam ya, ini yang disampaikan oleh awam. Pak Suroto bilang kalau kecelakaan nggak mungkin karena
jauh antara motor dengan lukanya begitu banyak. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Suroto biarkan saja itu pendapat dia. Ya, tetapi saya berpendapat sesuai dengan bukti yang kami pegang ya, yang kami pegang itu. Jadi dalam 13 menit apakah mungkin ini terjadi pembunuhan? Mohon maaf Mas Aiman ya. Orang atau manusia itu dipukuli sehebat apapun belum tentu, mohon maaf ya, belum tentu meninggal hanya dalam waktu tempo katakanlah 5 menit. Ya. Kecuali kalau manusia itu dipotong kepalanya. Baru seketika itu bisa dikatakan meninggal. Ini maksudnya Anda mau mencocokkan dengan keterangan Pak Suroto yang 22.15 tadi? Ya, saya mencocokkan waktu antara komunikasi terakhir klien kami Widi dengan ditemukannya Eki dan Vina di jembatan. Pukul 22.15. Ya, 22.17 berkomunikasi, 22.30 ditemukan mereka meninggal. Sementara Pak Suroto mengatakan menemukan pada pukul sekitar 22.15. Tapi oke lah itu kita singkirkan dulu. Oke, siap. Di putusan yang kemudian menjadi pertimbangan dari dakwaan kan disebutkan 21.15. Sementara Anda punya bukti bahwa pukul 22.14 Vina masih SMS-an. Ya. Di situ saja kemudian orang akan berpikir bahwa putusan itu salah dong. Betul. Kalau saya berpendapat bahwa putusan itu salah. Kenapa? Karena melalui proses yang salah juga. Nah, pertanyaannya, apakah ada proses pengadilan yang salah? Ada. Bahwa putusan pengadilan harus dianggap benar? Ya. Nah, putusan harus dihormati? Harus dianggap benar? Iya. Tetapi lihat dulu prosesnya. Kan begitu. Jadi jangan sampai kita terpaku bahwa ini putusan sudah ingkrah. Bahwa begini loh hasilnya. Tapi kita lihat dulu prosesnya. Prosesnya benar atau tidak. Saya berbicara tidak hanya mengawang-awang Mas Aiman ya. Ini adalah hasil ekstraksi. Ini yang selalu saya baca berulang-ulang. Saya pelajari, bahkan saya tandai itu. Ya, jam berapa Vina nge-SMS ke Widi, jam berapa Widi. Dan ini sudah disampaikan di bawah sumpah waktu sidang PK 6 terpidana itu? Betul, ini sudah disampaikan di sidang PK-nya Sakatatal, bahkan juga di sidang yang 6 terpidana. Yang menyampaikan juga ahli? Yang menyampaikan pertama tentu saja saksinya. Kemudian yang kedua juga ahli menyampaikan. Divalidasi oleh ahli bahwa benar? Betul. Oh ini bukan rekayasa data ini? Betul. Sekarang begini, yang mengekstraksi ini pertanyaannya, yang mengekstraksi ini siapa? Betul. Kan begitu? Iya. HP Vina pada tahun 2016 itu dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian. Nah artinya yang mengekstraksi atau yang berwenang mengekstraksi adalah kalau tidak polisi berarti orang ahli yang diperintahkan polisi. Tapi data ini tidak pernah keluar di sidang 2016. Nah, betul? Data ini memang tidak pernah keluar di 2016. Dan tidak pernah jadi pertimbangan putusan. Betul, betul. Kalau saja waktu itu ini dijadikan data di dalam persidangan, bahkan dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam persidangan, kami meyakini bahwa PK itu tidak akan ada, karena tidak akan ada terpidana. Anda meyakini bahwa pasti bebas semua waktu itu? Pasti bebas semua. Mohon maaf, di dalam berkas perkara itu ada Mas? Ada, betul, ada, tapi tidak dimunculkan. Ya, ada memang. Tidak jadi pertimbangan? Ada. Tapi tidak jadi pertimbangan? Di dalam berkas perkara itu ada. Terlepas itu dikuliti oleh penasihat hukum atau jaksa, itu kan kewenangan para pihak. Yang pasti itu sudah dilampirkan dalam berkas perkara. Persis seperti itu ya? Iya, ada. Betul, betul. Ada ini memang di dalam berkas perkara. Tunggu bentar, ini menarik. Ada, tapi tidak dianggap sebagai bahan pertimbangan. Ada apa? Nah, ini saya dapat keterangan dari rekan-rekan kami juga. Padahal itu valid kan? Saya bilang ini itu otentik. Ini kan diekstraksinya tahun 2016 Mas Aiman. Betul. 2016 diekstraksinya. Saya bilang kenapa ini tidak dimunculkan dalam 2016? Pertimbangan hakim dan lain sebagainya atau jaksa, pengacara. Dari rekan kami menjawab mungkin ini Bang tidak dianggap penting dulu. Makanya ini ditaruh di berkas paling bawah. Kan begitu. Nah, begitu pengacara Sakatatal bongkar kembali berkas itu, maka ditemukanlah ini. Maka ini dijadikan sebagai bukti juga di dalam PK. Termasuk novum itu ya? Betul. Kalau kami bilang ini termasuk novum. Bukti karena baru. belum pernah
dimunculkan di dalam persidangan tahun 2016. Artinya Sudah ada. artinya dengan adanya surat ini yang menunjukkan bahwa tadi pukul 22.14 Vina masih SMS-an, pukul 22.17 Widi balas SMS, pukul 22:07 berapa? 22.17. Yang telepon? 22.10. 22:10. Vina nelfon Widi. Ya. Itu semuanya valid dan benar. Ada di sana. Sementara dalam putusan hakim disebutkan bahwa proses pembunuhan itu disertai perkosaan mulai dari 21.15. Betul. Oke. Bahkan gini, Mas Emen, kalau kita melihat daripada penjelasan Ibu Titin ya, yang tahun 2016 beliau juga mengikuti persidangannya. Jangankan ini, ya, bahkan keterangan saksi yang meringankan para terdakwa pun itu diabaikan. Misalnya? Yang keterangan saksi yang Ibu Titin yang waktu itu sudah pernah disampaikan, misalkan ada orang yang menyatakan bahwa Ucil pada saat itu Rivaldi gitu ya, Ya. kalau tidak salah pada saat itu sedang berada dengan mereka, itu kan diabaikan semuanya. Oke, tapi kita fokus di Nah, sini aja. ya. Saya ingin ke Bung Fredrik. Ini kalau memang benar luar biasa. Artinya ada fakta otentik yang menunjukkan kronologi, tapi kemudian tidak digunakan dalam pertimbangan hakim, dan kemudian putusannya bertentangan dengan data fakta otentik ini. Bung Betul. Fredrik. Begini, terima kasih. Saya satu-satu saya kupas, Pak ya. Ya, Jadi silakan. supaya tidak confuse. Pertama, Pak, saya hanya bisa memberikan suatu pandangan hukum. Apa yang disebut oleh rekan Jutek, di mana keterangan saksi ahli di bawah sumpah itu sama dengan keputusan. Saya rasa itu perlu belajar dulu hukum ya Pak ya. Keterangan saksi di bawah sumpah tidak ada nilainya Pak jika tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Itu harus kita ketahuin Pak. Hakim itu tidak semata-mata dipengaruhi oleh saksi ahli. Mau 1000 saksi ahli pun diajukan Pak. Kalau hakim tidak yakin itu sama dengan 0. Jadi tidak ada artinya Pak keterangan saksi di bawah sumpah dianggap itu adalah sesuatu keputusan hanya belum diputus. Tidak mungkin Pak Hakim itu semata-mata memutuskan hanya berdasarkan keterangan saksi ahli. Kalau begitu Pak, semua orang itu bisa bebas Pak. Saya bisa beli saksi dengan bayar berapapun Pak. Dengan sumpah ya sumpah. Namanya susu sama sampah Pak. Saya tanggapi Gitu Pak. Nanti saya bicarakan Bukan, dulu Pak maksud ya. saya enggak, supaya saya Ini. sampaikan dulu Pak, bahwa itu saya tidak pernah punya statement mengatakan kesaksian ahli di bawah sumpah itu disamakan dengan putusan Bapak. Tadi itu saya catat di sini Pak. Tadi Diputar balik pembicaraan aja. apapun nanti saya bicara di sini. Terus kedua Pak ya, saya kasih ketahui Pak, apa yang disebut sebagai novum Pak? Berkas atau bukti apapun atau keterangan saksi di dalam berkas itu tidak bisa lagi dianggap sebagai novum Pak. Itu titik Pak. Oh, karena Jadi ini sudah meskipun tidak dipertimbangkan Oke. karena hakim punya alasan tidak Ya, ya. mempertimbangkan. Tapi Pak. sudah dilampirkan dalam putusan, tidak bisa lagi jadi novum. Dalam berkas Pak, sudah dalam Oke. berkas tidak bisa disebut sebagai novum. Hmm. Pak, itu Pak pengalaman saya sebagai praktisi hukum Pak, saya sudah 40 tahun lebih Pak. Itu begitu semua Pak putusannya. Mohon maaf Pak Fredrik, mohon maaf sebentar. Kalau saja ini sudah dijadikan bukti di dalam persidangan, saya Ini setuju. tidak bisa dijadikan Saya bukti sepakat karena dengan Pak hakim itu Fredrik. tidak Tapi mempertimbangkan ini kan Pak. belum pernah dimunculkan. Bukan belum pernah, tapi ada dalam berkas kan Pak? Ada berkas, Tadi tapi dikatakan tidak dalam pernah dimunculkan. Soal dimunculkan itu adalah kelalaian atau dalam hal ini ketidakmampuan daripada PH. Terkait Ya, dalam hal ini kelalaian jelas dong, atau Pak. ketidakmampuan daripada PH. Ya, tidak bisa alat digunakan bukti yang sebagai- belum pernah dimunculkan di dalam Tidak bisa Pak. persidangan. Alat bukti Nah, yang itulah baru yang Pak. hukum. Yang baru Pak. Begitu. Coba kita lihat Pak ya, belajar daripada hukum. Jadi jangan berbicara tentang 40 tahun jadi pengacara, berbicara tentang ini. Pernah Ya, yang kita. jelas ini Pak bukan Kan novum begitu. Pak. Itu Ya kan? pendapat saya Tuh. Pak. Gitu Pak ya. Ketiga Pak, saya harus memberitahukan Pak. Seperti ada foto yang difoto oleh dokter di IGD. Yang dilampirkan dalam berkas, tapi tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Pak. Itu suatu contoh Pak ya. Masalah soal kecelakaan lalu lintas Pak. Saya memberikan satu contoh fakta tidak terbantahkan Pak. Saya ketika menangani kasusnya SN, saya ceritakan kembali fakta yang saya alami Pak. Setia Novanto. Iya. Oke. Dalam hal ini Pak, polisi sudah resmi mengatakan itu kecelakaan lalu lintas. Dengan keterangan seorang penyidik KPK. Dia yang bekas pecatan polisi. Dia mengatakan bahwa ini bukan kecelakaan lalu lintas. Hakim percaya sama
pecatan lalu lintas. Nggak percaya sama Polri, Pak. Itu resmi surat loh, Pak. Itu bagaimana, Pak? Karena semua itu wewenangnya ada di tangannya majelis hakim. Yang jelas, Pak, kita hanya melihat dari hukum acara, kita lihat daripada hukum yang berlaku. Tapi kalau yang kasus itu kan akhirnya terbukti di pengadilan bahwa yang benar adalah yang tadi Anda katakan penyidik KPK. Pak, yang benar itu kan karena apa, Pak? Keterangan surat resmi daripada Polri, Pak. Polri loh, Pak, institusi loh, Pak. Dikesampingkan sama hakim. Itu bagaimana, Pak? Kita bicara hukum. Ini sudah menyimpang dari hukum. Enggak, artinya apa yang Anda mau sampaikan di situ, Pak Ya, Frederick? dalam hal ini saya menyampaikan, katanya ada orang yang ahli yang bisa mengatakan ini murni kecelakaan, Pak. Silakan, Pak. Mau itu mantan jenderal maupun itu siapapun, Pak. Dia mengatakan bahwa dia itu adalah ahli soal kecelakaan, Pak. Yang menentukan itu majelis hakim, Pak. Terlalu prematur, Pak. Kalau kita sekarang sudah memberikan statement pada masyarakat, Pak, bahwa ini nggak benar, 100%. Saya kasih taruhan sekian, Pak. Ini kekanak-kanakan, Pak. Memalukan kita sebagai profesi, sebagai advokat, Pak. Itu tidak pada tempatnya, Pak. Nah, dalam hal ini, Pak, mengatakan bahwa mengekstrasi daripada HP. Tadi rekan Jutek Amerika dari Eropa pun, Pak. Selama dia tidak diakuin dalam hal ini oleh Puslavor, Pak. Bukan merupakan alat bukti, Pak. Puslavor belum mengakui itu. Iya. Kalau dia tidak terdaftar, Pak. Seperti contoh, Pak. Ini ekstraksi HP ini maksudnya? Ya. Oke. Saya sarjana hukum. Saya tidak pernah ikut ujian, Pak. Saya tidak pernah disumpah menjadi advokat. Sampai mati pun saya juga bukan advokat, Pak. Sama dengan ini, Pak. Jadi apa keterangan ahli digital katanya tadi disampaikan? Saya kan cuma dengar ceritanya kan, Pak. Gitu. Bahwa itu tidak punya nilai hukumnya, Pak. Nanti biar hakimlah yang memutuskan. Saya tidak mau terlalu prematur. Ini tidak punya nilai Ini ya Pak Frederick yang ini ya? Bukan, tadi kan Jutek kan menyatakan kalau soal ini sudah di dalam berkas, tidak akan dipertimbangkan. Percaya saya, Pak. Silakan, Pak, nanti lihat dari mana pertimbangan dari Pak Hakim. Jadi karena sudah dilampirkan dalam berkas, tidak akan jadi bukti baru. Ya, itu bukan bukti Hakim baru, pasti Pak. dalam PK ini, majelis PK Akan tidak mengesampingkan akan yang mengesampingkan ini, Pak. itu. Betul. Itu keyakinan Nah, Anda. Kalau yang dalam tadi hal Pak Jutek yang mana? Ya. Pak Frederick. Apa ya? Yang soal apa? Tadi kan rekan Jutek mengatakan ada ahli digital tadi foto yang ditunjukkan itu loh, yang dibuka-buka itu, Pak. Itu tidak ada nilainya, Pak. Apapun ahli, Pak. Saya waktu sidang, Pak, saya beberapa hak profesor S3 semua ahli saya ajukan, Pak. Sama sekali tidak dilihat, Pak. Ditengok juga tidak. Karena apa? Majelis hakim itu berkuasa, Pak. PH ini cuma kita jual abab, Pak, nggak ada artinya, Pak. Kita mau teriak-teriak. Di sini, Pak, yang saya perlu luruskan, Pak. Janganlah masyarakat dibawa, apalagi adik-adik dalam hal ini kalau ada yang dari hukum, Pak. Sidang PK di pengadilan negeri itu dianggap sebagai sidang pemeriksaan kasus pidana. Bukan, Pak. Itu hanya memeriksa formil dari administrasi. Kemudian ada saksi maupun saksi fakta atau saksi ahli diajukan, dia hanya mencatat. Memang hakim ini punya wewenang, ini tidak layak. Tapi dia tidak bisa mengatakan ini benar atau tidak benar. Putusannya tetap kepada majelis hakim Mahkamah Agung yang menangani kasus PK. Jadi apapun itu kalau tidak bisa ada bukti realnya, maka tidak akan mungkin dipertimbangkan. Itu ya? Bukan bukti real, Pak. Bukti real pun dalam hal ini sependapat majelis hakim PK. Majelis PK itu kan belum tentu, Pak, sependapat dengan kita, Pak. Kita sarjana hukum kalau 4 di sini aja bisa pendapatnya bisa 1000, apalagi majelis hakim yang merasa dirinya Tuhan, Pak. Nggak mungkin dong, Pak, dalam bisa. Kalau bisa apa yang kita maunya, hakim akan nurut, Pak. Indonesia damai, Pak. Nggak ada keributan, hakim itu kosong, Pak. Polisi nggak ada perkara di sana, Pak. Itu nggak benar semua, Pak. Jadi di sini faktanya saya hanya memberitahukan, Pak. Jangan menyesatkan pemirsa. Bahwa sidang PK di pengadilan negeri itu hanya formil, Pak, nggak ada artinya. Jadi bukan mutusin benar atau tidak benar. Perdata maksudnya Ya, itu ya. itu hanya memeriksa data, hanya melanjutkan lagi ke Mahkamah Agung. Ya, dalam hal ini apa yang disebutkan saksi novum, Pak, boleh silakan. Mau 1000 novum pun diajukan silakan. Nanti majelis hakim PK itu yang menentukan sikap. Dari apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Bung Jutek, oleh Pak Muhtar, Anda meyakini semua yang disampaikan tadi, pernyataan tadi, ada Marta, Itu ada bukan novum, Anwar, Pak. kemudian juga ada percakapan,
semuanya pasti tidak akan dianggap Ya, oleh hakim. apalagi Dikesampingkan oleh majelis Ya, PK. Mungkin dikesampingkan, bukan mengatakan. Kalau mengatakan berarti saya majelis hakim, Pak. Ya, Anda Dalam hal yakini, ini boleh dong mengatakan meyakini. 13 menit apakah mungkin? Itu 13 menit kan menurut perhitungannya daripada kita lihat. Tapi saya ingin tanya kepada data, Anda, Pak. bagaimana kemudian antara data di percakapan ini yang 22 lewat 10, 22 lewat 14, Vina masih bisa telepon-teleponan dengan tenang. Sementara di putusan 21.15 sudah dimulai proses pembunuhan. Nanti saya akan tanyakan pada Anda, kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.